apakah bisa dimulai, Bapak? Bisa, Mas, langsung aja. Terima kasih atas waktu yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil dari pemikiran kami, yaitu dengan pembahasan tentang moda, eksternalitas, dan transportasi. Di kelompok 4 ada beberapa anggota. Yang pertama ada Muhammad Fahroni dengan NIM 1608101203. Yang kedua ada Fadli Amirullah Matias dengan NIM 1708101168. Dan yang ketiga ada Daris Trisaputra dengan NIM 1708101215. Yang keempat ada Ahmad Faisal Maulidi dengan NIM 1708101078. Dan juga ada Maman Al-Faizi dengan NIM 1810101138. Mungkin langsung saja untuk pembahasan yang pertama. Saya persilakan untuk anggota kepada Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama kita mulai presentasi pada siang hari ini dari kelompok 4 mengenai moda. Moda sendiri merupakan suatu modal terpenting dalam perencanaan transportasi. Hal ini yang disebabkan karena peran kunci dari angkutan umum dalam berbagai kebijakan transportasi. Pada analisa pemulihan moda, diestimasi jumlah orang yang menggunakan masing-masing sarana transportasi seperti kendaraan pribadi, bus, kereta api, dan angkutan lainnya. Proses ini dilakukan dengan maksud untuk mengkalibrasi model pemilihan moda pada tahun dasar dengan mengetahui perubahan yang mempengaruhi pemilihan moda tersebut. Next. Selanjutnya adalah faktor-faktor yang menentukan dalam pemilihan moda. Yang pertama ada karakteristik penggunaan jalan, di mana karakteristik pengguna jalan ini merupakan karakteristik orang yang akan melakukan perjalanan atau tempat di mana mereka akan tinggal. Beberapa faktor akan sangat mempengaruhi pada pemilihan moda yang pertama ini. Yang pertama, ketersediaan atau kepemilikan kendaraan pribadi semakin tinggi akibat pemilikan kendaraan pribadi akan semakin kecil pula tergantung pada angkutan umum. Selanjutnya, pemilikan surat izin mengemudi. Yang selanjutnya, struktur rumah tangga. Yang keempat, pendapatan dan juga faktor lainnya. Yang kedua adalah karakteristik pergerakan, di mana karakteristik ini yang akan dibuat dan beberapa faktor yang sangat mempengaruhi dalam pemilihan moda tersebut. Yang pertama, tujuan pergerakan, di mana orang masih akan tetap menggunakan bus pribadi ke tempat bekerja maupun yang lebih mahal karena ketepatan waktu, kenyamanan, dan juga tidak dipengaruhi oleh angkutan umum lainnya, dan juga waktu terjadinya pergerakan. Jika kita ingin bergerak di tengah malam, kita akan membutuhkan kendaraan pribadi karena pada saat itu angkutan umum biasanya tidak ada atau jarang beroperasi. Dan yang terakhir adalah jarak perjalanan. Semakin jauh perjalanan kita, semakin cenderung memilih angkutan umum dibandingkan dengan angkutan pribadi. Dan yang ketiga adalah karakteristik fasilitas moda transportasi. Di sini ada dua faktor. Yang pertama, faktor kuantitatif yang terdiri dari waktu perjalanan, waktu menunggu di tempat pemberhentian angkutan umum, waktu selama bergerak, biaya transportasi, tarif, biaya, dan bahan bakar. Dan yang kedua adalah faktor kualitatif yang terdiri dari kenyamanan dan keamanan, keandalan, dan keteraturan angkutan umum. Yang terakhir adalah karakteristik kota atau zona. Dari beberapa karakteristik yang mempengaruhi pemilihan moda adalah jarak dari pusat kota dan kepadatan penduduk. Kelompok ini terdiri dari variabel yang mungkin jarang digunakan masyarakat. Pada studi terdahulu, terlihat bahwa variabel tersebut mempunyai korelasi dan pemilihan moda yang sama. Selanjutnya disambung teman saya. Saya akan melanjutkan eksternalitas. Eksternalitas adalah dampak atau pengaruh yang dirasakan
pihak luar atau orang akibat tindakan orang lain tanpa ada kompensasi ganti rugi dari pihak yang merugikan. Di sini eksternalitas dibagi menjadi dua, yaitu eksternalitas positif dan eksternalitas negatif. Yang dimaksud eksternalitas positif adalah dampak yang menguntungkan pihak luar tanpa ada kompensasi dari pihak yang diuntungkan. Sedangkan eksternalitas negatif adalah biaya yang dikenakan pada orang lain di luar sistem pasar sebagai produk dalam kegiatan produktif. Contoh eksternalitas positif dan eksternalitas negatif, suatu limbah pabrik membuat masyarakat sakit pada pabrik tersebut tidak memberi kompensasi kepada masyarakat setempat. Eksternalitas positif yaitu suatu perusahaan madu memelihara lebah untuk mendapatkan madu. Ini menunjukkan ada kedua belah pihak yang saling menguntungkan. Ada sektor lain yang diuntungkan. Tumbuhan yang berbunga di sekitar pabrik pun ikut subur. Next. Jenis-jenis eksternalitas. Jenis eksternalitas ada 4. Yang pertama, eksternalitas produsen ke produsen. Seorang produsen dapat menimbulkan eksternalitas positif ataupun eksternalitas negatif terhadap produsen lainnya. Contoh eksternalitas positif misalnya adalah tindakan seorang produsen melatih tenaga kerjanya. Kedua, menerima eksternalitas positif karena bisa memperoleh tenaga kerja terdidik tanpa harus memberikan pendidikan pada tenaga kerja tersebut. Yang kedua, eksternalitas produsen ke konsumen. Aktivitas seseorang produsen dapat pula menimbulkan efek terdapat utilitas individu tanpa mendapat suatu kompensasi apapun juga. Yang ketiga, eksternalitas konsumen ke produsen. Misalnya ada seorang setiap hari makan nasi dan sisanya dibuang ke dalam sungai, aliran sungai tersebut masuk ke dalam kolam sehingga ikan dalam kolam tersebut menjadi cepat besar tanpa pemilik kolam tersebut memberi makan lagi kepada ikan-ikannya. Dalam hal ini, maka pemilik kolam yang menghasilkan ikan menerima manfaat eksternalitas positif dari tindakan konsumen yang makan nasi tersebut. Yang keempat, eksternalitas konsumen ke konsumen. Eksternalitas konsumen dapat dibedakan dampaknya antara dampak fisik dan kewajiban psikis. Misalnya, seorang yang merasa tidak senang atau iri karena melihat tetangganya mempunyai mobil mewah. Rasa kejiwaan adalah rasa tidak langsung mempengaruhi keadaan seseorang karena aktivitas konsumsi orang lain. Faktor penyebab eksternalitas. Faktor penyebab eksternalitas timbul pada dasarnya karena aktivitas manusia yang tidak mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yang berwawasan lingkungan. Dalam pandangan ekonomi, eksternalitas dan ketidakefisienan timbul karena salah satu atau lebih dari prinsip-prinsip alokasi sumber daya yang efisien tidak terpenuhi. Karakteristik barang atau sumber daya publik. Ketidaksempurnaan pasar, kegagalan pemerintah merupakan keadaan di mana unsur hak pemilikan atau pengusaha sumber daya properti rights tidak terpenuhi. Sejauh semua faktor ini tidak ditangani dengan baik, maka eksternalitas dan ketidakefisienan ini tidak bisa dihindari. Kalau ini dibiarkan, maka ini akan memberikan dampak yang tidak menguntungkan terhadap ekonomi, terutama dalam jangka panjang. Ada penyebab
Ada 4 penyebab eksternalitas. Yang pertama, keberadaan barang publik, sumber daya bersama, 3, ketidaksempurnaan pasar, keempat, kegagalan pemerintah. Selanjutnya dijelaskan oleh teman saya. Terima kasih. Kita akan beranjak ke teknologi transportasi. Sebelumnya saya akan menjelaskan terkait teknologi transportasi terlebih dahulu. Di mana teknologi transportasi adalah sebuah teknologi yang mampu mendukung pemindahan manusia atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan sebuah kendaraan yang bebas. Lalu transportasi sendiri digunakan dan diciptakan untuk memudahkan manusia dalam melakukan aktivitas sehari-hari. Tentunya dengan seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, semakin banyak perkembangan yang terjadi di dalam dunia ini yang semakin lama semakin maju dan canggih. Apalagi di era globalisasi ini, segala sesuatu yang kita butuhkan bisa diakses secara mudah. Salah satu contohnya yaitu perkembangan teknologi transportasi yang semakin pesat. Teknologi sendiri telah dikenal manusia sejak jutaan tahun yang lalu karena dorongan untuk lebih hidup nyaman, lebih makmur dan sejahtera. Lalu bicara tentang era globalisasi, perkembangan teknologi transportasi sendiri dimulai dari awal masa revolusi industri seperti penemuan mesin uap dan jalur kereta api yang memungkinkan transportasi darat untuk bergerak secara mandiri tanpa tenaga manusia maupun binatang terlarang. Dan hal ini pun mengakibatkan adanya perkembangan kecepatan dan kapasitas transportasi. Lalu ada juga teknologi transportasi darat yang itu semakin maju dan canggih, dan jalan raya modern yang pertama kali dibangun pada abad 19 yaitu teknologi transportasi zaman dulu awalnya menggunakan teknologi tenaga manusia, yaitu dengan cara digendong, dipikul maupun didorong. Setelah itu berkembang lagi seperti kuda, keledai dan juga gajah. Lalu ada juga transportasi air yang menggunakan tenaga alam dan juga angin. Misalnya perahu layar seperti itu. Sedangkan yang menggunakan tenaga manusia seperti rakit dan perahu kayu. Sedangkan teknologi transportasi masa kini telah menunjukkan kemajuan yang sangat pesat, baik transportasi darat, air maupun udara. Sarana dan prasarananya juga semakin lengkap dan baik. Sarana teknologi transportasi adalah yang berupa alat angkutan seperti mobil, kereta api, kapal, dan pesawat terbang. Sedangkan prasarana teknologi transportasi adalah penunjang kelancaran pengangkutan, antara lain yaitu jalan, jembatan, terminal, stasiun, lapangan terbang, dan juga pelabuhan. Mungkin itu saja yang selanjutnya akan disampaikan oleh Baik, yang selanjutnya jenis-jenis teknologi transportasi. Dari jenis-jenis, jadi teknologi transportasi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama teknologi transportasi darat, yang kedua transportasi air, dan yang ketiga udara. Yang pertama transportasi darat, seperti yang kita ketahui, kalau transportasi darat itu menggunakan jalan darat sebagai media operasinya. Nah, dari perkembangan zaman, teknologi transportasi darat dibagi menjadi 2, ada yang tradisional dan modern. Di mana yang tradisional masih cenderung menggunakan tenaga manusia untuk mengoperasikannya. Sedangkan yang modern sudah menggunakan mesin. Yang kedua, transportasi air. Begitupun dengan transportasi air, ada juga perkembangan teknologi yang mempengaruhi transportasi tersebut. Seperti biasanya menggunakan alat dayung atau angin untuk mengoperasikannya. Karena teknologi sudah semakin berkembang, sekarang digantikan menggunakan mesin. Dan yang terakhir transportasi udara. Transportasi udara yang ada hanya saat ini seperti pesawat
terbang. Itu saja. Mungkin segitu saja, Pak. Saya kembalikan lagi kepada moderator.